Tipologi asesi oleh Asep Wahyudin. Waktu berlalu, tidak terasa sudah hampir 5 tahun saya menjadi seorang asesor. Saat itu, tanggal 19 hingga 22 November 2019, saya mengikuti pelatihan pembentukan asesor kompetensi. Tempatnya di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten. Mungkin banyak orang yang asing dengan Kadipaten, sebuah kota kecamatan di Kabupaten Majalengka. Menjadi seorang asesor merupakan profesi yang saya idamkan. Tantangan kekinian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan menuntut kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk mencapainya, diperlukan berbagai proses. Uji kompetensi merupakan satu tahap penting dalam pengembangan kompetensi untuk menjamin kualifikasi SDM. Sebagai asesor kompetensi, pengalaman saya dalam melakukan asesmen masih relatif sedikit. Terhitung baru 2 kali saya melakukan asesmen. Pengalaman saya sangat jauh dibandingkan dengan asesor senior di lembaga sertifikasi profesi, lembaga uji kompetensi yang biasa disingkat LSP LUK, Pusat Perencanaan Pengembangan SDM. Melakukan asesmen pertama kali merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Sekalipun bangga menjadi seorang asesor, namun ada juga perasaan takut. Saya khawatir kalau hasil penilaian yang saya berikan tidak tepat. Saya masih ingat tanggal 10 September 2020 merupakan kali pertama saya melakukan asesmen. Persiapan yang dilakukan cukup melelahkan karena saya harus membaca seluruh dokumen portofolio asesi. Satu asesi bisa memberikan bukti untuk kerjanya hingga berlembar-lembar dokumen. Satu persatu dokumen itu saya cermati. Saya cek kesesuaiannya menggunakan rumus VATM, yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Saya membuat catatan-catatan penting untuk menguji dokumen dan memastikannya pada saat wawancara dengan asesi. Pelaksanaan uji kompetensi pertama saya dilakukan secara daring karena waktu itu masih masa pandemi COVID-19. Saya berhadapan dengan 6 orang asesi. Mereka bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan, dan Tata Lingkungan, yang seluruhnya merupakan fungsional pengendali ekosistem hutan. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Asep Wahyudin, asesor kompetensi LSP LUK KLHK yang hari ini mendapat tugas untuk melakukan asesmen terhadap Bapak dan Ibu. Demikian saya membuka acara uji kompetensi. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Lanjut saya. Saya coba perhatikan satu persatu wajah para asesi. Pada layar laptop satu persatu saya zoom wajah mereka. Saya melihat wajah-wajah dingin, kaku, dan bibir yang terkatup rapat. Tidak ada satu garis pun senyum yang tersungging. Dengan upaya untuk tetap fokus dan rileks, saya berusaha menguasai keadaan. Tahap demi tahap proses uji kompetensi saya mulai. Perlahan dan hati-hati agar tidak ada yang keliru. Alhamdulillah, dengan terus menjaga fokus dan kecermatan, pengalaman pertama saya dalam melakukan asesmen dapat saya tuntaskan dengan lancar. Pengalaman asesmen yang kedua pun tidak banyak berbeda. Saya lakukan dengan serius, sungguh-sungguh mencermati setiap dokumen portofolio peserta dan memastikan kesesuaiannya dengan standar kompetensi jabatan. Dari pengalaman melakukan asesmen yang belum banyak itu, saya menemukan paling sedikit ada 4 tipe asesi berdasarkan kombinasi antara kemampuan bekerja dengan keterampilan komunikasi mereka. Pertama, asesi yang sedikit bicara namun banyak bekerja. Umumnya mereka adalah tipe pegawai yang memiliki peran penting pada unit kerja. Dokumen portofolio asesi ini biasanya sudah cukup memadai. Mereka dapat menghasilkan beragam output atau hasil pekerjaan. Namun kecakapan mereka bekerja berlawanan dengan keterbatasan mereka dalam berkomunikasi. Terlebih suasana ujian bisa meningkatkan kadar grogi dan stres para asesi. Terhadap asesi tipe ini, maka tugas asesor untuk mendorong asesi lebih banyak bicara menguraikan portofolionya. Kedua, asesi yang banyak bekerja dan juga banyak cerita.
Menghadapi asesi seperti ini, pekerjaan asesor lebih ringan. Mereka tidak saja cakap dalam bekerja, tetapi juga terampil berkomunikasi. Biasanya portofolio asesi lengkap, wawancara juga bisa berjalan lancar karena asesi banyak bercerita. Asesor tinggal mengarahkan topik pembicaraan asesi agar tetap di jalur materi uji kom. Ketiga, asesi yang sedikit bekerja tetapi banyak bicara. Ada kalanya seorang pegawai minim output hasil pekerjaan, namun pandai berbicara menyampaikan keterangan. Mereka biasanya pandai merangkai kata. Sayangnya, asesi jenis ketiga ini tidak memiliki bukti portofolio pekerjaan yang memadai. Dalam kegiatan sehari-hari, bisa jadi pegawai seperti ini lebih banyak bicara, tapi sedikit bekerja. Berhadapan dengan asesi seperti ini, maka asesor harus terampil mengarahkan asesi melengkapi bukti dukung portofolio. Seringkali juga asesor harus menggali dari pihak-pihak lain, misalnya atasan atau teman sejawatnya. Keempat, tipe asesi sedikit bekerja juga sedikit bicara. Ini adalah ujian hidup bagi para asesor. Satu kata untuk tipe asesi seperti ini: sulit. Kami para asesor selalu berdoa agar tidak bertemu dengan tipe asesi yang seperti ini. Dari pengalaman yang belum panjang ini, saya pun termotivasi untuk selalu mengembangkan diri. Asesor tidak saja dituntut untuk mampu menilai kompetensi seseorang. Asesor juga harus mampu membimbing dan mengarahkan asesi sesuai dengan masing-masing tipologinya. Perjalanan saya sebagai asesor insya Allah masih panjang. Untuk itu, saya ingin menjadi asesor yang memiliki kemampuan teknis mumpuni, memiliki pengalaman luas di lapangan, dan memiliki integritas tinggi. Seperti sebuah iklan minuman, apapun tipologi asesi, asesor Asep Wahyudin dapat menilai dengan objektif. Insya Allah, saya juga akan terus menempa diri agar mampu membimbing serta mengarahkan peserta uji dan ikut menjaga kualitas pelaksanaan uji kompetensi.